Seorang gadis bernama Lucy sedang berbaring di meja operasi. Ia meminta dokter untuk melakukan prosedur yang sama seperti saudari tirinya lakukan. Meskipun sebenarnya Lucy sudah cukup cantik, tapi apa gunanya jika ia tidak menjadi orang yang terpilih? Pada kenyataannya, saudara tiri Lucy bernama Emma lah yang akan menikah dengan pria terpandang, meskipun Emma akan dijadikan istri keenamnya. Hidup Emma akan berubah dari sekarang, di mana Emma akan bisa menikmati semua kemewahan serta peningkatan status sosialnya. Tidak hanya membuat Lucy cemburu, hal itu juga membuat ibu tiri Emma merasa tidak bahagia karena ia selalu memandang Emma buruk. Namun untuk memiliki masa depan yang lebih baik, ibu tiri Emma dengan terpaksa harus menuruti perintah Emma. Salah satunya dengan menyiapkan pakaian Emma, juga membawakan sepatu untuknya. Saat makan malam, ibu tiri Emma mencoba mengakrabkan diri pada Presiden Min, calon suami Emma. Ia memuji Presiden Min yang merawat dirinya dengan sangat baik, meskipun usianya sudah hampir 60 tahun. Namun Presiden Min masih terlihat seperti pemuda tampan berusia 30 tahunan. Kemudian si ibu menyuruh putrinya yaitu Lucy agar segera turun ke bawah. Dengan cepat Lucy berjalan menyusuri tangga, sementara Emma hanya bisa menatapnya tajam karena Lucy berpakaian persis seperti dirinya, yaitu dengan balutan gaun merah dan sepatu yang serupa. Semenjak Lucy mengetahui jika Emma akan menikah dengan orang yang kaya raya, Lucy merasa sangat cemburu serta terobsesi hingga ia memutuskan mengubah wajahnya agar mirip seperti Emma. Lucy memiliki rencana buruk di mana ia ingin menggantikan posisi saudari tirinya untuk mendapatkan Presiden Min yang kaya raya agar dirinya bisa menikmati kehidupan yang glamor. Kembali saat di meja makan, tanpa ragu Lucy sengaja mengangkat kakinya lalu menggoda Presiden Min. Tanpa diduga Presiden Min menyambut rayuan tersebut dengan menaruh tangannya di kaki Lucy. Lucy kemudian bertanya pada Presiden Min apakah Presiden Min memiliki ruang operasi di rumahnya dan apakah benar jika Presiden Min memiliki dokter spesialis pribadi yang merawat kulitnya. Presiden Min menjelaskan bahwa itu semua hanyalah rumor, tetapi yang sebenarnya ia lakukan adalah memfokuskan diet, terutama pada makanannya. Di meja makan semua orang mulai menikmati makanan dengan tenang, tapi yang terjadi di bawah meja, perselingkuhan diam-diam sedang berlangsung. Setelah makan malam, Presiden Min dan Emma pergi ke kamar tidur. Presiden Min berkata jika wangi kulit Emma seperti buah delima segar yang nikmat. Emma pun merasa senang dengan pujian Presiden Min. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, Emma tidak sengaja melihat mata Lucy di sebuah lubang kecil. Sementara saat Lucy mengintip Emma yang sedang bercumbu dengan Presiden Min, seluruh tubuh Lucy merasa bergejolak. Tetapi ketika Lucy mengintip sekali lagi, ia hampir saja tertusuk benda tajam di matanya. Emma mengancam Lucy jika ia berani mengintip kembali, maka ia tidak segan akan menusuknya. Emma lalu mengambil tisu dan menutup lubang tersebut. Keesokan paginya, Presiden Min selalu meminta makanan kecil sebelum ia menyantap makan malamnya. Kepala pelayan Presiden Min mengatakan jika ia tidak tahu jenis daging apa yang Presiden Min konsumsi dan stok daging tersebut pun sudah habis di rumah. Presiden Min menjawab jika ia akan segera mendapatkan stok daging baru. Di tempat lain, kepala pelayan Presiden Min membawa gaun pengantin mewah untuk dicoba oleh Emma. Ibu tirinya merasa begitu iri, ia pun bertanya berapa harga gaun tersebut. Dengan bangga Emma menjawab, harga gaun itu tidak penting, namun ia harus berterima kasih kepada Presiden Min yang sudah mempersiapkan gaun pengantin untuknya. Diam-diam si pelayan meletakkan cincin berlian di tasnya, yang mana seharusnya diberikan pada Emma, dan Lucy menyaksikan kejadian itu. Saat si pelayan pergi, Lucy mengejarnya sambil membawa payung seolah akan mengancamnya. Di malam hari, baju pengantin Emma tiba-tiba mengeluarkan noda darah yang banyak. Emma lalu terbangun, untungnya itu hanyalah mimpi buruk saja. Tapi saat Emma mengecek gaunnya, gaun pengantin yang sebelumnya digantung sudah tidak ada dimanapun. Sementara ibu dan Lucy sedang berbicara di kamar sebelah, mereka tidak hanya mencuri gaun pengantin Emma, namun mereka juga berencana agar Lucy menikah dengan Presiden Min. Tak lama berselang, Emma datang ke kamar Lucy. Ia meminta Lucy untuk melepaskan serta menyerahkan gaun kepadanya.
Tetapi mereka begitu percaya diri, si ibu serta Lucy kompak mengatakan jika Emma tidak bisa menghadiri pernikahannya karena ia tidak memiliki kaki, sehingga bagaimana cara Emma untuk pergi ke sana. Emma segera melihat kakinya dan begitu terkejut ketika ia terbangun. Untungnya kedua kakinya masih utuh karena apa yang ia lihat hanyalah mimpi. Namun saat Emma menoleh ke sebelah, gaun pengantinnya benar-benar sudah menghilang. Ia berpikir bahwa Lucy akan menikah dengan calon suaminya sekarang. Pintu kamar serta jendela sudah dikunci rapat sehingga Emma tidak bisa keluar. Di sisi lain, Lucy yang sudah mengenakan gaun pengantin Emma datang ke mansion Presiden Min. Si ibu yang licik mengatakan jika Emma mendadak sakit keras sehingga ia tidak bisa hadir. Ia melanjutkan bahwa Presiden Min tidak usah khawatir karena Lucy bisa menggantikan Emma. Si ibu berkata jika Lucy lebih muda dan lebih kencang ketimbang Emma. Presiden Min menjawab Lucy tidak seperti seorang wanita dan Lucy bukanlah wanita yang ia inginkan. Si ibu tidak pantang menyerah, ia membandingkan putrinya dengan buah semangka, di mana cakang kerasnya menutupi aromanya, tapi ketika dibelah dengan pisau, maka akan mengungkapkan kesegaran dari buah tersebut. Presiden Min pun penasaran dengan kata-kata si ibu yang sangat meyakinkan. Di dalam pikirannya, Presiden Min bertanya-tanya bagaimana seorang wanita tanpa memiliki aroma dan seperti apa rasa wanita tanpa aroma. Setelah pernikahan berlangsung di malam pertama, Lucy dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan alat-alat bedah. Lucy bertanya untuk apa semua alat tersebut. Presiden Min menjawab bahwa Lucy akan segera mengetahuinya. Lalu dengan cepat Presiden Min menyuntikkan sebuah obat ke leher Lucy. Saat Lucy terbangun, ia menemukan dirinya sudah terikat di meja operasi. Presiden Min mengatakan Lucy adalah orang pertama yang masuk ke dalam atas kemauannya sendiri. Kemudian Presiden Min mulai mengiris kulit Lucy hingga cairan merah berceceran di seluruh rantai. Di sisi lain, Emma yang melarikan diri dari kamarnya segera bergegas ke rumah Presiden Min. Di sana ia melihat gaun pengantinnya dan Emma pun langsung memakainya. Saat Emma naik ke atas untuk mencari Presiden Min, tidak sengaja ia menemukan pintu rahasia. Di dalam Emma mendengar sebuah keributan dan Emma juga melihat hal yang begitu mengerikan di sana. Presiden Min menyadari ada seseorang di ruangan tersebut, sementara Emma berusaha berlari dan bersembunyi di sebuah tempat asing. Ternyata ruangan itu dipenuhi dengan gaun pengantin yang sama yang dipakai oleh para pengantin sebelumnya sebagai trofi bagi Presiden Min. Tepat ketika Presiden Min akan masuk dan mencari Emma, kepala pelayan tiba-tiba memanggil Presiden Min. Emma berhasil melarikan diri, tapi kemudian ia terbangun dari tidurnya dan ia tidak menyangka akan bisa kembali ke rumahnya. Cincin berlian yang melingkar di jarinya mengingatkan kengerian yang terjadi saat tadi malam. Bagaimana Emma bisa melarikan diri dari Presiden Min yang psikopat? Ternyata kepala pelayanlah yang menyelamatkan Emma dari majikannya. Kemudian untuk mencegah Presiden Min menguntit dirinya kembali, Emma mulai meniru gaya berpakaian Lucy dan si ibu tidak mengetahuinya. Ia hanya merasa senang jika sang putri akhirnya menjadi keluarga kaya raya. Melalui kepala pelayan, si ibu mendapatkan sebuah bingkisan dari Presiden Min yang dikirim untuknya. Si ibu mengambil sepotong daging lalu mencicipinya. Ia bertanya-tanya daging apa itu dan mengapa daging tersebut begitu lembut tapi rasanya aneh. Saat Emma melihatnya, ia mencoba menutup mulutnya karena menahan rasa mual. Emma berkata pada ibu tirinya, apakah ia tidak menyadari jika itu adalah daging putrinya sendiri. Mendengar perkataan Emma, si ibu sangat ketakutan. Ia pun merasa mual lalu muntah. Dan film pun udahan.